Kasus korupsi sepekan ini ada dua hal yang menarik untuk kita bahas sebagai topik. Yang pertama adalah semakin beratnya hukuman dari HV Muiz terkait dengan kasus tata kelola tambang timah yang iupnya merupakan milik PT Timah. Bahwa ketika sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, vonisnya jauh dari akal sehat, keadilan, apalagi terkait dengan kasusnya yang sangat besar, merugikan negara 300 triliun. Bagaimana mungkin dia hanya dihukum 6,5 tahun penjara vonisnya, dan kita tahu pengembalian kerugian keuangan negara sebagai uang pengganti dari HV Muiz hanyalah 210 miliar. Ini sangat-sangat jauh ya. Belum lagi kita tahu bahwa ternyata HV Muiz dikatakan bukan pelaku utama, dan kemudian juga yang paling penting adalah dia mendapatkan keringanan ya, karena merupakan tulang punggung keluarga ya, bersikap sopan ya. Memang ya nggak mungkin lah ada yang nggak bersikap sopan ya kan, apalagi kasus korupsi gitu. Pasti mengikuti jalannya persidangan dengan baik ya. Ya itu kan harusnya nggak termasuk yang sangat signifikan. Tetapi ya alhamdulillah ya, bahwa kritik keras dari rakyat dan juga netizen di sosial media, akhirnya jaksa pun banding, karena itu kan di bawah 2/3 ya tuntutan mereka yang 12 tahun. Artinya bahwa mereka bisa banding, dan di tahap banding secara luar biasa hakim pengadilan tinggi menjatuhkan 20 tahun penjara, artinya maksimal untuk penjara yang ada angkanya ya. Kalau penjara yang maksimal itu kan seumur hidup ya, artinya ini sudah sangat bagus ya, hukumannya maksimal untuk yang ada angkanya ya, 20 tahun penjara, karena di Indonesia masih menganut seperti itu, dan ancaman hukumannya pasal 2 pasal 3 kalau yang ada angkanya ya 20 tahun penjara memang. Tapi saya pikir itu sudah sangat luar biasa, dan jaksa pun juga tentu tidak menyangka ya, karena mereka tuntutannya 12 tahun. Artinya ini 8 tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa, 13,5 tahun lebih tinggi dari hukuman vonis yang sebelumnya. Dan yang menarik adalah harus 2 kali lipat menggantinya, 420 miliar, artinya hampir setengah triliun ya. Ya saya pikir nggak jadi masalah lah ya. Sebagai orang yang paham tentang hukum di negeri kita, setidaknya ini menjadi harapan lah. Belum lagi kan masalah terkait dengan ini ya, tadi yang berlaku sopan, mendapat keringanan, tidak dicabut semua ya, karena dia adalah pelaku utama dan itu diamini oleh hakim. Dan yang paling penting adalah menyakiti hati rakyat itu ada ya. Artinya ya ini tentu sangat menarik ya bagi kita, dan kita harap ini kan juga bukan terakhir. Jangan sampai nanti dikasasi di Mahkamah Agung ya, tentu dia pasti akan kasasi ya. Orang hukumannya berat begini kan, walaupun tetap mendapat remisi, tetap menjabat kebebasan bersyarat ya, dengan syarat-syarat yang tentu harus dipenuhi ya. Namun ya dia HV Muiz ini masih punya harapan ya untuk dihukum ringan ya. Dia bisa ke MA, kasasi, nanti kalau nggak dapat lagi dia PK ya kan, peninjauan kembali gitu. Jadi kembali lagi ya, bahwa kasus 300 triliun ini jangan dianggap remeh, dan tentu pengadilan mampu memberikan harapan sampai saat ini bahwa keadilan itu masih ada kok ya. Dan kita harap ini konsisten, kita pantau terus ya. Kemudian ya terkait dengan kasusnya Hasto ya, pengadilan memutuskan Pak Ju Yamto ya sebagai hakim tunggalnya pra peradilan memutuskan
tidak menerima, ya karena dianggap kabur, obscure libel lah, ya karena harusnya pengajuannya sprindiknya beda-beda. Jadi ada 2 praper ya, walaupun sebenarnya ya tentu kenapa nggak jadi satu aja, putuskan saja lah. Tapi ya sudahlah, hakim kan harus kita hormati, ya jangan kita caci maki, apalagi kemudian kita lakukan hal-hal yang mendegradasi. Ya yuk sudah, terima aja kan, toh masih bisa mengajukan lagi kan ke pra peradilan lagi, ya. Namun sebelum pra peradilan lagi ya kita berharap KPK segeralah menindaklanjuti kasus ini, kemudian menuntas kasus ini biar nggak berlarut, ya, supaya kasus ini selesai, ya, segera bawa persidangan, segera tahan, sehingga kemudian ya KPK tentu dan masyarakat akan beralih ke kasus-kasus lain. Demikian, terima kasih.